Yep. Okay, document. Okay. Different. Come on. Different. Can you open your cam? Dari 13 baru 3 yang hadir. 10 orangnya kemana ya? Ada di Edmudo. Ada lagi yang mau hadir di Zoom ini? Cuma 3 orang? Maaf Pak. Tadi jaringan saya ya Pak. Ya, oke. Ya, still open your cam, okay? I want to look your face. Good. Okay. Muhammad Ilham, enter. Good. Terus again. Empat orang baru hadir. Di aplikasi absen juga harus hadir ya. Di aplikasi SMK Putra Pertiwi. Absen foto juga jangan lupa. Iya, Pak. Ya. Karena di sini absen fotonya yang baru kedetek Zahra, Devran belum ada absen fotonya Devran. Nova sudah, Delia mana ya? Delia Juniarti sebentar. Delia juga belum. Muhammad Ilham juga belum. Absen foto ya, silakan di absen foto. Absen foto ini ya. Yang ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ya, Muhammad Ilham. Good. How are you today, Muhammad Ilham? Are you fine? Muhammad Ilham? Can you hear my voice? Halo. Kedengaran suara saya? Muhammad Ilham? Iya, Pak. Oke, 10.40 yang hadir hanya 4 orang. It's okay, no problem. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dalam menjalani kehidupan ini di tengah pandemik yang masih kita hadapi sekarang. Ya, kita tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online via Zoom meeting kali ini. Ya, so kali ini saya akan mengeksplain ya, atau menjelaskan tentang materi, tentunya materi
materi yang akan saya jelaskan ini masih bersifat prolog ya, atau pendahuluan saja dari materi-materi inti mata pelajaran humas di kelas 11. Ya, seperti itu ya. So, saya harap kalian sudah mendownload PowerPoint-nya, lalu mendengarkan explain-nya, dan nanti Zoom ini direkam ya, direkam. Ada nanti outputnya ada bentuk video seperti itu ya. Dan lalu nanti rekaman ini akan bisa di-share atau di-share di YouTube SMK Putra Pertiwi. Jadi teman kalian yang tidak hadir atau teman kalian yang berhalangan hadir kali ini bisa melihat atau bisa mendengarkan explain dari saya atau penjelasan dari saya. So first, introduce me. Saya Faris. Ya, saya mengajar mata pelajaran humas ya, keprotokolan di kelas 11 ya, di kelas 11 humas dan keprotokolan serta OTK keuangan. Nah, jadi ada 2 mapel yang saya pegang di kelas 11, ini mapel humas dan OTK keuangan. Saya wali kelas 12 OTKP serta menjabat sebagai kepala program OTKP di SMK Putra Pertiwi. So, untuk urusan PKL nanti itu berurusan sama saya. Ya, ketika kalian nanti sudah terjun untuk PKL di semester depan, itu akan berurusan dengan saya. Ya, selain dengan saya, ada guru produktif lain, yakni ada Pak Irfan Syukri ya, dengan Bu Tia. Oke, langsung saja saya mulai penjelasannya ya. Ya. Oke. Kelihatan Zoom-nya? Share screen-nya? Kelihatan nggak share screen-nya? Share screen-nya kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ya, oke. Saya akan menjelaskan tentang Pak, maaf Pak, di mute itu ya Pak. ya. Oke. Sorry. Oke ya. Kita mulai lagi ya. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke. Sorry ya. Ya. Nah, oke. So, ya jadi ya kita akan masuk pertama pengertian humas. Ya, humas adalah seni menciptakan
pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi tadi. Oke, jadi di sini humas adalah seni untuk menciptakan. Artinya apa? Tugas humas atau humas di sini yakni seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik. Artinya seorang humas harus bisa memberikan pemahaman atas sebuah informasi secara jelas, secara gamblang, sehingga penerima informasi ini tidak menjadi salah paham. Ya, mengerti ya? Oke. Jadi tidak menjadi salah paham terhadap informasi yang diterima. Itulah tugas seorang humas. Oke. Yang kedua, pengertian humas adalah sebuah proses yang terus-menerus dilakukan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan publik dan pengertian dari pelanggan pegawai publik yang lebih luas. Nah, ini dalam skala perusahaan. Ya. Jadi proses terus-menerus yang dilakukan atau proses terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan, ya pendekatan terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan agar apa? Ya, agar memperoleh kemauan baik dan pengertian. Oke, agar memperoleh feedback yang baik dari si pelanggan, dari pegawai si perusahaan tadi, dan secara luas dari masyarakat. Ya, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan oleh siapa? Oleh seorang humas agar tadi dilihat pelanggan, pegawai, serta masyarakat mau menerima kebijakan-kebijakan tadi. Seperti itu. Yang ketiga, ada menurut IPRA, International Public Relations Association, humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta. Ya. Jadi humas juga adalah ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sehingga sasaran humas adalah publik internal dan eksternal. Lihat sasarannya. Itu digarisbawahi ya. Publik internal dan publik eksternal. Siapa saja sih publik internal tadi? Pegawai. Ya, bisa jadi pelanggan. Itu juga publik internal. Oke, atau manajemen perusahaan, itu juga publik internal. Ya. Dan publik eksternal. Publik eksternal siapa? Masyarakat luas. Ya. Di mana secara operasional, humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya. Membina hubungan antara organisasi dengan publik. Ya, baik itu publik internal ataupun publik eksternal. Jadi tugas humas itu membina agar hubungan itu tetap harmonis. Mungkin perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan masyarakat. Agar hubungan itu tetap harmonis. Dan mencegah timbulnya rintangan psikologis. Apa sih maksudnya rintangan psikologis? Bentrok. Ya. Bentrok bentrok dari karyawan atau protes yang berlebihan dari karyawan terhadap kebijakan sesuatu. Itu tugas seorang humas. Ya. Yang mungkin terjadi antara kedua. Atau misalnya pertentangan dari masyarakat, pertentangan dari pegawai, itu dimaksud dengan rintangan psikologis. Seperti itu. Oke. Ya, profesi seorang humas, bisa lihat. Seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas ya, secara gamblang, mendidik, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat. Jadi itu tugas seorang humas. Selain dia bisa, harus bisa, makanya seorang humas harus cakap berkomunikasi. Agar apa? Agar publik internal dan eksternal tadi itu terdidik, yakin juga, merasa yakin, simpatinya bisa diraih, dan membangkitkan ketertarikan tadi.
Itulah gunanya humas, ya. Seorang humas harus pandai berbicara, harus pandai bernegosiasi, harus pandai bercakap. Membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Itu poin pentingnya. Makanya perhatikan setiap presiden ingin berbicara, maka ada yang disebut dengan juru bicara. Nah, juru bicara itu harus memegang konsep humas. Karena dia yang mengkomunikasikan kebijakan yang diberikan presiden gitu ya, kepada masyarakat, kepada publik. Kalau dia tidak pandai untuk bercakap, untuk berbicara, agak sulit nanti. Takutnya masyarakat menanggapinya lain atau terjadi salah paham di situ. Ya. Lalu seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upaya mempertahankan dan menciptakan. Gitu ya. Diharapkan membuat program dalam mengambil tindakan. Jadi tidak asal juga ngomongnya. Harus tersusun juga, ada programnya yang disusun sebelum dia mengkomunikasikan informasi tersebut. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, lanjut. Pekerjaan seorang humas adalah tugas yang dilakukan oleh seorang humas dalam mempromosikan pengertian dan pengetahuan akan seluruh fakta-fakta tentang runtutan situasi atau sebuah situasi dengan sedemikian rupa. Sudah jelaskan tadi ya, dia mempromosikan pengertian dan pengetahuan. Jadi dia mengkomunikasikan sebuah informasi secara jelas. Seperti itu. Jadi dia memberikan pengertian, memberikan pengetahuan atau fakta-fakta atas informasi tadi, atau atas kebijakan yang diberikan tadi. Fakta-faktanya seperti apa sih? Jangan sampai misalkan perusahaan manajemennya memberikan informasi seperti ini. Masyarakat atau karyawan aja dulu ya. Karyawan menerimanya lain. Wah, kok perusahaan kayak gini ya gitu. Nah, itu tugas humas untuk mengomunikasikan. Padahal kebijakannya nggak seperti ini loh. Gitu loh. Fakta-faktanya kebijakannya tujuan untuk begini. Nah, untuk kebaikan karyawan juga tujuannya. Nah, itu tugas seorang humas mengkomunikasikan itu. Ya. Makanya dilihat, bagian penting dari pekerjaan seorang humas dalam suatu organisasi adalah pertama membuat kesan, image. Membuat kesan yang baik. Selalu membuat kesan yang baik. Terutama tentang siapa yang akan dikomunikasikannya. Artinya membuat kesan yang baik, misalkan humas sebuah perusahaan. Ya, humas membuat sebuah perusahaan tadi harus membuat image perusahaan itu terlihat baik. Baik di depan karyawan ataupun di depan masyarakat luas. Itu tugas seorang humas. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan pengertian. Nah, itulah kenapa humas harus pandai berbicara. Menciptakan ketertarikan. Ketertarikan dari siapa sih? Dari masyarakat dan pegawai. Gitu ya. Jadi pegawai dan masyarakat itu tertarik akan perusahaan tadi. Baik itu program-programnya, ya, ataupun kebijakan-kebijakannya seperti itu. Penerimaan serta simpati, ya. Seperti itu. Nah, ini pengertian humas ini ya. Kita lihat. Fungsi humas menurut Edward L. Bernays ya. Pertama, memberikan penerangan kepada publik. Itu sudah jelas tadi saya jelaskan ya. Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Ya. Maksudnya sikap dan tingkah laku publik ini ke arah menerima dari kebijakan sebuah perusahaan atau sebuah negara tadi. Lalu terakhir, upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang hadir di Zoom? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada? Ya, itu salah satu fungsi ya humas menurut L. Bernays. Adapun ada menurut International Public Relations Association itu ada 15 pokok ya, bisa dibaca sendiri lagi nantinya. Nah, ya sampai di situ dulu materi kita hari ini. Jadi ingat bahwa tadi ada beberapa pengertian ya dari definisi, ya posisi humas seperti apa, ya fungsinya terutama. Fungsinya harus kayak gimana ya. Yang jelas intinya humas itu harus membuat publik tadi ya, publik eksternal dan internal itu menerima atau apa ya, dengan sangat sukarela menerima kebijakan atau informasi yang diterima dari si ya baik perusahaan ataupun sebuah negara. Seperti itu intinya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, oke kalau nggak ada, ya sampai di sini dulu sesi kita. Terima kasih sudah join ke dalam Zoom ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.